Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melva Trivina Siahaan dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang cara pelaksanaan haji, pengelolaan zakat, serta wakaf. Yang pertama ada haji. Pengertian haji. Menurut bahasa, haji artinya mengunjungi. Menurut istilah, haji adalah mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu yang sudah ditentukan. Hukum haji adalah wajib bagi orang Islam mampu sekali seumur hidup. Macam-macam haji. Yang pertama ada haji ifrad, yang kedua haji kiran, yang ketiga haji tamamud. Rukun haji: 1. Ihram, 2. wukuf, 3. tawaf, 4. sa'i, 5. tahallul, yang 6. tertib. Syarat haji: 1. beragama Islam, 2. balik atau dewasa, 3. berakal sehat, 4. mampu, yang kelima merdeka. Manfaat ibadah haji: meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunaikan kewajiban bagi seorang muslim yang mampu, dan jamaah haji akan mengalami perubahan yang membuatnya jauh lebih baik. Larangan haji bagi perempuan dan laki-laki: yang pertama, memakai wangi-wangian. Yang kedua, mencabut atau mencukur rambut. Yang ketiga, berburu atau membunuh binatang. Yang keempat, menikahkan menjadi wali. Yang kelima, bersetubuh sesudah tahallul pertama. Yang keenam, bersetubuh sebelum tahallul pertama. Yang terakhir, memotong kuku. Berikutnya ada zakat. Pengertian zakat. Zakat menurut bahasa lughat artinya tumbuh, suci, dan berkah. Menurut istilah, zakat adalah pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran kepada golongan tertentu. Zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat ma'al, harta benda. Syarat zakat mutakin dan syarat objek zakat muzakin, orang yang mengeluarkan zakat. Penerima zakat dibagi menjadi 8. Yang pertama, fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil zakat. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, rikab. Yang keenam, gorim. Yang ketujuh, fisabilillah. Dan yang ke-8, ibnu sabil. Kadar zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,5 kg atau 3,5 liter. Jenis makanan: tepung terigu, kurma, gandum, anggur, dan akik semacam keju. Rukun zakat: pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagian harta yang dikenakan wajib zakat. Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurus zakat, yaitu amil zakat. Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat sebagai milik. Manfaat zakat: menyempurnakan iman. Yang kedua, bukti keimanan dan ketaatan. Yang ketiga, membersihkan hati dari diri. Dan yang keempat, menenangkan hati. Yang kelima, mencapai keimanan yang sempurna. Yang keenam, mempelajari agama lebih dalam. Yang ketujuh, pelindung al-hari akhir. Hikmah dan keutamaan zakat: membersihkan pemilik harta dari penyakit kikir, serakah, harta, sifat-sifat tercela lainnya. Yang terakhir ada wakaf. Pengertian wakaf secara bahasa yaitu menahan. Secara istilah, menahan harta milik pribadi yang diserahkan kepada pihak lain untuk kepentingan umum dengan tujuan agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam wakaf. 1. Wakaf bergerak, contohnya mobil, kereta, Al-Quran, dan lain sebagainya. 2. Wakaf barang tidak bergerak, contohnya tanah untuk bangunan, masjid, madrasah, jalan, sumur, dan lain sebagainya. Rukun wakaf yaitu wakif. Orang yang melakukan wakaf harus dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun. 2. Sigat, yaitu ikrar atau ucapan penyerahan dan penerima benda wakaf. Yang ketiga, saksi, yaitu orang yang menyaksikan adanya transaksi wakaf. Yang keempat, maulif, barang yang diwakafkan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Manfaat wakaf:
Dalam Islam, manfaat wakaf adalah bagian dari investasi di dunia dan di akhirat. Wakaf bukan sekedar sedekah biasa, karena manfaat wakaf adalah baik untuk kesejahteraan umat. Hikmah zakat, bebas dari beban yang telah disyariatkan oleh agama. Orang muslim yang telah menunaikan zakat berarti bebas dari kewajiban tertentu. 2. Membantu menyelesaikan kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang muslim. 3. Menambah harta. 4. Membersihkan harta. 5. Menambah wibawa sosial seseorang. Dan yang keenam, menumbuhkan rasa kasih sayang antara sesama.